kelompok 2. Analgetik adalah senyawa yang dalam dosis terapeutik meringankan atau menekan rasa nyeri tanpa memiliki kerja anestesi umum. Berdasarkan potensi kerja, mekanisme kerja, dan efek samping dibedakan dalam dua kelompok. Yang pertama, analgetik yang berkhasiat kuat yang bekerja di pusat. Yang kedua, analgetik yang berkhasiat lemah yang bekerja terutama pada perifer. Analgetik dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu satu, analgetik perifer atau non-narkotik yang terdiri dari obat-obat tidak bersifat narkotik dan tidak bekerja sentral. Yang kedua, analgetik narkotik, khususnya digunakan untuk menghalangi rasa nyeri hebat seperti pada fraktura dan kanker. Antipiretik adalah keadaan di mana suhu tubuh meningkat di atas 37 derajat Celcius. Tubuh tidak berhasil lagi untuk menyingkirkan panas melalui saluran-saluran normalnya. Antiinflamasi didefinisikan sebagai obat-obat atau golongan obat yang memiliki aktivitas menekan atau mengurangi peradangan. Fenomena inflamasi meliputi kerusakan mikrovaskular, meningkatnya permeabilitas kapiler, dan migrasi leukosit ke jaringan radang. Gejala proses inflamasi yang sudah dikenal ialah kalor, rubor, tumor, dolor, dan fungsiolysa. Kalor adalah rasa panas pada daerah yang mengalami infeksi akan terasa panas. Rubor adalah kemerahan. Ini terjadi pada area yang mengalami infeksi karena peningkatan aliran darah ke area tersebut, sehingga menimbulkan warna kemerahan. Dolor adalah rasa nyeri. Nyeri akan terasa pada jaringan yang mengalami infeksi. Fungsiolysa adalah perubahan fungsi dari jaringan yang mengalami infeksi. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini yaitu yang pertama alat. Adapun alat yang digunakan yaitu kapas, plestometer, spoid oral, spoid injeksi, stopwatch, dan termometer rektal. Yang kedua yaitu bahan. Adapun bahan yang digunakan dalam percobaan ini yaitu air suling, albumin 1%, alkohol 96%, aqua pro injection atau API, daun pepaya, daun pegangan, daun belimbing wulu, NaCMC, obat golongan antipiretik, obat golongan analgetik, dan obat golongan antiinflamasi. Pepton 1,5%. Cara kerja 1. Percobaan analgetik yaitu induksi ternal. Mencit dibagi menjadi 4 kelompok. Mencit kelompok 1 diberi paracetamol secara peroral. Mencit kelompok 2 diberi ibuprofen secara peroral. Mencit kelompok 3 diberi indomethacin secara peroral. Mencit kelompok 4 diberi enasemsi 1% secara peroral sebagai kontrol. Mencit diletakkan di atas pot panas suhu 55 derajat Celcius selama 5, 10, 15, dan 20 menit. 2. Percobaan antipiretik. Mencit dibagi menjadi 4 kelompok. Tiap mencit diukur suhu awalnya dengan termometer rektal. Tiap mencit diinduksi dengan pepton 1,5% secara intraperitoneal. Tiap mencit diukur lagi suhunya. Mencit kelompok 1 diberi paracetamol secara peroral. Mencit kelompok 2 diberi ibuprofen secara peroral. Mencit kelompok 3 diberi indomethacin secara peroral. Mencit kelompok 4 diberi enasemsi 1% secara peroral sebagai kontrol. Lalu diukur suhu rektal selama 5, 10, 15, dan 20 menit.
3. Percobaan anti-inflamasi. Mencit dibagi menjadi 4 kelompok. Tiap mencit diukur volume kakinya dengan petisnometer. Tiap kelompok diinduksi dengan albumin 1% atau intraplantar. Diukur kembali volume kakinya dengan menggunakan petisnometer. Mencit kelompok 1 diberi pirasolon secara peroral. Mencit kelompok 2 diberi diklofenat secara peroral. Mencit kelompok 3 diberi indometasin secara peroral. Mencit kelompok 4 diberi enasensi 1% secara peroral sebagai kontrol. Tiap kelompok diukur volume kakinya pada menit 15, 30, 45, dan 60. Cara pemberian pada hewan coba. Yang pertama, pemberian oral melalui mulut. 1. Diambil mencit atau mus muskulus dengan memegang ujung ekor menggunakan tangan kanan. 2. Dipegang bagian ekor mencit mus muskulus menggunakan tangan bagian kanan dan dielus-elus kepalanya agar tenang. 3. Dijepit tengkuknya menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. 4. Diangkat mencit mus muskulus dan dibalikan tubuhnya sehingga mulut mencit menghadap ke atas. 5. Dijepit ekornya di antara jari manis dan jari kelingking. 6. Dielus-elus bagian perut agar mencit tenang pada saat ingin diberikan pemberian oral. 7. Dimasukkan kanula ke dalam mulut mencit dengan hati-hati. 8. Dikeluarkan kanula dari dalam mulut mencit dengan hati-hati. Bagian kedua yaitu pemberian intraperitoneal atau melalui bagian bawah perut. Pertama, dipegang ujung ekor mencit atau mus muskulus menggunakan tangan kanan. 2. Dielus bagian kepala mencit atau mus muskulus agar tenang. 3. Dijepit tengkuknya menggunakan ibu jari dan jari telunjuk seerat mungkin. 4. Dijepit ekor mencit mus muskulus di antara jari manis dan jari kelingking. 5. Dimasukkan jarum suntik 1 cc berisi Aquades di bagian bawah perut sebelah kanan garis tengah. Lakukanlah dengan hati-hati agar tidak mengenai organ lain. 6. Dikeluarkan jarum suntik dari perut mencit dengan hati-hati. Berdasarkan jurnal Sains Farmasi dan Klinis dari Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia Yayasan Perintis Padang di tahun 2014, yaitu uji aktivitas analgetik ekstrak etanol daun pepaya atau Carica papaya L pada mencit putih jantan yang diinduksi asam asetat 1% oleh Ria Afriyanti DKK. Metode penelitian: 1. Pengambilan sampel dan identifikasi. 2. Pembuatan ekstrak etanol daun pepaya. 3. Pembuatan suspensi ekstrak. 4. Perlakuan terhadap hewan percobaan. Baik, selanjutnya yaitu hasil. Nah, bisa dilihat di sini ada tabel. Nah, tabel pertama, presentasi inhibisi nyeri setelah pemberian ekstrak daun pepaya atau Carica papaya L. Nah, pada tabel paling atas yaitu ada kelompok. Tabel kedua yaitu pada menit ke 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, dan 60. Nah, di sini ada beberapa pembahasan pada tabel, yaitu ada kelompok 2 ekstrak 100 mg per kilogram BB. Selanjutnya kelompok 3 atau ekstrak 300 mg per kilogram BB. Selanjutnya kelompok 4 dengan ekstrak 600 mg per kilogram BB. Dan kelompok 5 paracetamol 65 mg per kilogram BB. Baik, untuk nilai-nilainya bisa dilihat pada tabel. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan. Pada penelitian ini, sampel yang digunakan adalah tanaman daun pepaya yang masih segar. Sebelum ekstraksi dilakukan peranjangan sampel dengan tujuan untuk memperluas permukaan membran sel
agar pelarut dapat berpenetrasi dengan mudah sehingga tertariknya zat aktif akan lebih sempurna. Meserat yang diperoleh kemudian diuapkan dengan alat rotary evaporator sehingga didapat ekstrak kental daun pepaya sehingga didapatkan recommended ekstrak 10,55%. Pemberian asam asetat 1% pada hewan percobaan yang digunakan sebagai penginduksi nyeri karena menyebabkan rasa sakit akibat iritasi yang berat pada mukosa membran rongga perut sehingga kaki tertarik ke belakang, meregang dan abdomen menyentuh dasar platform. Nyeri seperti ini termasuk nyeri dalaman atau visceral atau nyeri perut mirip sifat menekan dan disertai reaksi vegetatif. Nyeri ini disebabkan oleh adanya rangsangan yang merangsang saraf nyeri di daerah fisikal terutama dalam rongga dada dan perut. Pada kontrol diberikan larutan NaCmC 0,5% untuk melihat pemulihan geliatan tanpa diberi obat. Sedangkan pembanding diberikan suspensi paracetamol dengan dosis 65 mg per kilogram BB dan merupakan dikonversi untuk pemberian obat pada mencit. Pada penelitian ini, pemberian sediaan dilakukan 30 menit sebelum diberi penginduksi. Hal ini bertujuan untuk melihat kerja dari ekstrak daun yang memberikan efek protektif terhadap rasa nyeri yang akan ditimbulkan oleh penginduksi dan untuk menyembuhkan nyeri dengan menurunkan jumlah geliatan sampai sembuh dan menyesuaikan dengan pemakaian yang biasa dipakai oleh manusia. Pada kelompok yang diberi ekstrak etanol daun pepaya dosis 100 mg per kilogram BB menunjukkan jumlah geliatan mencit percobaan dari menit ke-5 sampai menit ke-15 mengalami peningkatan yang disebabkan asam asetat terus mengalami peningkatan efek dan pada menit ke-20 sampai menit ke-60 jumlah geliatan terus menurun yang menunjukkan ekstrak etanol daun pepaya memberikan efek proteksi terhadap penghambatan rasa nyeri. Persentase inhibisi nyeri pada menit ke-5 hingga menit ke-60 berturut-turut adalah 51,8, 45,2, 33,33, 39,7, 37,8, 68,9, 38,6, 38,5, 36,4, 40,3, 28,6 dan 27,7%. Dari uji statistik menggunakan analisis variasi satu arah ekstrak etanol daun pepaya dosis 100 mg per kilogram BB tidak berbeda nyata. Dari menit ke-10 sampai menit ke-60 tidak berbeda nyata, tapi berbeda nyata pada menit ke-5. Pada kelompok yang diberi ekstrak etanol daun pepaya dosis 300 mg per kilogram BB menunjukkan jumlah geliatan mencit percobaan dari menit ke-5 sampai menit ke-15 mengalami peningkatan yang disebabkan asam asetat terus mengalami peningkatan efek dan pada menit ke-20 sampai menit ke-60 jumlah geliatan terus menurun yang menunjukkan ekstrak etanol daun pepaya memberikan efek proteksi terhadap penghambatan rasa nyeri. Persentase inhibisi pada menit ke-5 hingga menit ke-60 berturut-turut adalah 67,5, 44,6, 43,1, 49,3, 47,5, 40, 39,5, 39,5, 38,5, 53,4, 54,5, 53,6 dan 53,2%. Dari uji statistik menggunakan ANOVA satu arah, ekstrak etanol daun pepaya dosis 300 mg per kilogram berat badan berbeda nyata.
Dari menit ke-10 sampai menit ke-60 tidak berbeda nyata, tapi berbeda nyata pada menit ke-5. Pada kelompok yang diberi ekstra etanol daun pepaya dosis 600 mg per kilogram berat badan menunjukkan jumlah kelihatan mencit percobaan dari menit ke-5 sampai menit ke-15 mengalami peningkatan yang disebabkan asam asetat, terus mengalami peningkatan efek, dan pada menit ke-20 sampai menit ke-60 jumlah kelihatan terus menurun yang menunjukkan ekstra etanol daun pepaya memberikan efek proteksi terhadap penghambat rasa nyeri, dan pada beberapa hewan percobaan di kelompok ini kelihatannya tidak ada lagi atau normal. Persentase inhibisi pada menit ke-5 hingga menit ke-60 berturut-turut adalah 85,9, 62,1, 52, 53,6%, 51,4, 45,9, 46,5, 47,9, 55,7, 63,6, 69,6, dan 85,1%. Dari uji statistik menggunakan ANOVA satu arah ekstrak etanol daun pepaya dosis 600 mg per kilogram BB berbeda nyata. Dari menit ke-15 sampai menit ke-45 tidak berbeda nyata, tapi berbeda nyata pada menit ke-5, 10, 55, dan menit ke-60. Pada pembanding paracetamol dosis 65 mg per kilogram menunjukkan jumlah kelihatan mencit percobaan dari menit ke-5 sampai menit ke-15 mengalami peningkatan yang disebabkan asam asetat, terus mengalami peningkatan efek, dan menit ke-20 sampai menit ke-60 kelihatan terus menurun yang menunjukkan paracetamol memberikan efek penghilangan rasa nyeri hingga kelihatan pada mencit percobaan hilang. Persentase inhibisi pada menit ke-5 hingga menit ke-60 berturut-turut adalah 86, 8, 67, 8, 60, 63,3, 68,9, 65,9, 71,9, 80,2, 90,9, 98,7, 100, dan 100%. Dari uji statistik menggunakan ANOVA satu arah pembanding paracetamol berbeda nyata. Pada menit ke-15, 20, dan menit ke-30 tidak berbeda nyata, tapi berbeda nyata pada menit ke-5, 10, 25, 35, 40, 45, 50, 55, dan menit ke-60. Dari uji statistik menggunakan ANOVA satu arah antara persentase inhibisi dengan perlakuan didapatkan hasil bahwa pemberian sediaan uji dan waktu pengamatan berpengaruh nyata terhadap kemampuan sediaan uji dalam menurunkan jumlah kelihatan pada mencit. Hasil lanjut uji Duncan didapatkan bahwa ekstrak etanol daun pepaya dosis 100 mg per kilogram berbeda nyata dengan ekstrak etanol daun pepaya dosis 300 mg per kilogram, berbeda nyata dengan ekstrak etanol daun pepaya dosis 600 mg per kilogram, dan berbeda nyata dengan pembanding paracetamol dosis 65 mg per kilogram. Dari hasil uji tersebut menunjukkan ekstrak etanol daun pepaya dosis 300 mg per kilogram dan dosis 600 mg per kilogram memiliki presentasi sebagai analgetik dengan menurunkan jumlah kelihatan pada persentase inhibisi nyeri 50% atau lebih. Namun pembanding paracetamol memiliki efek analgetik yang lebih baik dari ekstrak etanol daun pepaya.
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa ekstrak etanol daun pepaya dosis 300 mg kilogram BB dan 600 mg per kilogram BB memberikan aktivitas penurunan rasa nyeri yang berbeda nyata dibandingkan parasetamol dosis 65 mg per kilogram BB. Sekian dari